Cerita Adit, lanjut part 13. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini untuk kalian tonton malam ini. Semoga kalian semuanya suka dan semoga kalian semuanya terhibur. Dan jangan lupa sebelum kalian tonton videonya, tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Terus kalau kalian mau berteman sama aku di Instagram, kalian juga boleh follow Instagram aku di @jamalard96. Atau kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi video. Terima kasih. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Pagi yang sangat cerah. Pada hari ini, Adit seperti biasa berangkat ke sekolah dan bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Ade, Yudis, Putri, semua yang ada di sekolahan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Pagi ini, Adit berangkat menggunakan motor yang dia kendarai sendiri. Dan pada saat itu Putri bareng sama teman-temannya. Tumben banget teman Putri ini jemput mereka di rumahnya dia. Akhirnya Adit pun berangkat sendiri ke sekolah. Sesampainya dia di sekolahan, pada saat itu yang pertama kali dia ketemui adalah Yudis. Karena waktu itu Yudis sudah nungguin di parkiran. Seperti biasa mereka selalu bertemu di parkiran untuk menunggu teman-temannya. Setelah itu Adit sampai langsung menghampiri si Yudis. Lalu ngobrol lah itu sambil menunggu Ade yang belum datang. Lu sendirian, Dis? Ade mana? Belum datang. Kita tungguin aja kali ya. Ya udah, kita tungguin di sini aja. BTW lu kemarin kemana? Nggak kemana-mana. Oh, lu kemana kemarin? Gue juga nggak kemana-mana, di rumah aja. Oh, nggak jalan? Jalan sih, cuman bukan pas hari libur. Emangnya jalan kemana? Sama Pak Yuda ya? Shh, jangan ngomong kenceng-kenceng. Nanti teman-teman pada tahu. Ya udah sih, lagian juga banyak yang udah tahu kok. Masa? Iya, kemarin itu lo di kelas banyak yang udah ngomongin kedekatan lo antara lo sama Pak Yuda. Serius lo, kok gue gak denger sih? Ya waktu lo lagi keluar kayaknya sih. Waktu itu teman-teman pada nanyain dan gue juga gak jawab tentang lo dan Pak Yuda lebih. Gue cuma bilang kayak biasa aja, gak ada yang aneh gitu loh. Tapi teman-teman kayaknya udah banyak yang curiga dan nanya gitu. Sampai Hai, si Ade tuh. Udah lu sama siapa? Bareng sama bokap gua. Oh, udah balik? Udah. Masuk yuk, ayo. Lu sendiri aja. Putri mana? Putri udah sama temen-temennya tadi. Kayaknya udah masuk duluan deh. Ayo, masuk. Bayu udah tuh. Baru datang kayaknya. Samperin lah. Gak usah. Masa? Beneran nih gak disamperin? Hai, kalian kenapa gak masuk? Ini mau masuk pak, mau jalan. Oh iya, Adi katanya mau nyamperin bapak tadi katanya, makanya ngobrol dulu sebentar. Apaan sih lu? Gue kan gak ngomong itu. Udah, jangan malu-malu. Sono samperin. Apa Dit? Enggak ada apa-apa pak. Santai aja. Ya udah, bapak masuk ke ruangan dulu ya. Kalian udah pada sarapan? Ini mau sarapan. Ya udah, nanti bapak juga ke kantin. Sampai ketemu di kantin pak. Dah. Hei, udah masuk juga diliatin terus. Lagi juga ntar juga ketemu. Apaan sih? Kayaknya kemarin ada yang habis ketemuan nih. Apaan? Siapa yang ketemuan? Lu nggak tahu ya, Dis? Apa? Emangnya ada yang belum gue ketahui tentang lu berdua? Ada. Kemarin itu, nih ceritanya gini. Apaan sih lu deh, ntar aja kali ceritanya. Ya udah, kita ke kelas dulu ya. Ntar gue ceritain, Dis, tenang aja. Masuk ke kelas, kita taruh barang, kita ke kantin. Kebetulan gue lapar banget. Tadi gue lupa sarapan. Sama gue juga. Lu bawa teh anget ya? Kayaknya banyak tuh. Gue boleh dong minta dikit? Kayaknya masuk angin deh. Boleh, ambil aja. Yaudah gue ambil ya. Gue duluan ke kantin ya. Garcep banget sih lu, tungguin ngapa? Tungguin. Ayo buruan, lelet banget sih lu jalan. BTW kemarin kemana? Gue juga nggak tahu sih. Boleh nggak nih ceritain Dit? Lagian juga kan lu juga jalan.
Ya udah, aku ceritain dulu ya. Kita ambil duduk dulu deh. Duduk di mana? Sono aja deh, di ujung. Ya udah, kita situ aja. Kamu pesanin dulu deh, Dis. Nanti kita ceritain. Oke? Ya udah, sini duitnya. Nih. Oke, ntar gue pesenin ya. Udah nih, udah selesai. Ntar tinggal tunggu dianterin. Ada apaan sih? Kamu belum tahu. Jadi sebelum libur kemarin, ceritanya gini. Hari terakhir kita sekolah, itu gue sengaja pulang lebih telat karena gue itu dijemput sama Bang Bima, kakaknya si Adit ini. Karena waktu itu gue nggak ngasih tahu kalian, karena gue nggak tahu nih kalau misalkan Bang Bima ini jadi apa enggaknya untuk jemput, karena dia nggak nelpon gue lagi gitu loh. Tapi gue tetap nungguin dia di depan sekolahan. Waktu lo pulang duluan itu loh, kan lo pada ngeliat gue di depan kan? Iya. Terus akhirnya nggak lama kemudian kalian udah pada pulang, gue dateng tuh, Bang Bima dateng lah tuh, dan gue naik ke motornya dia. Terus rencananya kita mau pulang, sebenarnya mau pulang nih, tapi karena Bang Bima waktu itu ngajakin ke tempat makan dulu, akhirnya gue juga ikut tuh, karena gue juga lapar sih waktu itu. Hujan-hujanan sih sebenarnya waktu itu, karena emang lagi mendung, cuacanya juga gerimis gitu. Akhirnya kita berhenti di salah satu tempat makan yang mana di situ tuh katanya favorit dan rame juga sih di situ, dekat alun-alun. Lo tau nggak sih? Oh iya, gue tahu. Gue sering lewat situ tuh. Terus udah lah tuh kan, gue lihat sih emang kondisinya rame tuh. Gue dateng, terus gue parkirin motor sama Bang Bima, terus kita mesen, kita duduk, dan kita nggak sadar kalau misalkan di depan kita 3 bangku dari kita itu menghadap ke arah lapangan. Ternyata lu tahu nggak siapa yang duduk di depan kita itu? Menghadap ke sana. Kalau misalkan dia menghadap ke arah gua, pasti dia ngelihat kalau misalkan gua sama Bang Bima. Tapi dia ngadapnya ke sana, lagi menghadap ke lapangan, lagi ngeliatin orang lagi lari-larian gitu. Terus gua nggak sadar pertamanya, tapi pas gua ngelirik ke arah parkiran, gua tahu kalau misalkan itu motornya Pak Yuda. Akhirnya gue sadar kalau misalkan itu adalah Pak Yuda sama si Adit ini. Gue nggak tahu tuh, gue nggak pengen juga sih sebenarnya buat ngasih tahu sama Bang Bima, karena kan Bang Bima sendiri juga nggak tahu, dan dia nggak mau kalau misalkan nih Adit ini dekat sama si Bang Yuda ini atau Pak Yuda ini. Oke, singkat cerita, entar dulu deh. Lo kenapa tahu kalau misalkan Bang Bima nggak suka sama gue deket sama Bang Yuda? Ya itu menurut gua aja sih, karena Bang Bima enggak. Pasti lu ada sesuatu kan yang lu sembunyiin. Apa? Kayaknya nggak bisa sekarang deh gue ceritain. Ntar aja ya di rumah ya. Jadi sekarang kita lanjutin lagi cerita itu ya. Bener ya, nanti lu ceritain. Iya, nanti gue ceritain, tenang aja. Ayo ya lanjut. Ntar habis ini masuk nih. Ya terus habis itu lo tahu kan, itu Bang Yuda sama si Adit ini lagi duduk juga berduaan di situ. Nah, gue tahu kalau misalkan dia berdua di situ, akhirnya kayaknya dia nggak sadar kalau misalkan gue ada di belakangnya dia kan. Pas dia udah pulang duluan, ternyata si Adit ini sadar kalau misalkan gue juga ngeliatin dia. Terus si Adit ngomong ke gue kan, pas gue ditelepon sama dia ngomong, itu tadi lo sama Bang Bima, kok lu nggak negur gue dan segala macamnya. Terus udah tuh kan kita sampai sempat cerita dan segala macamnya. Dah nanti ya kalau misalkan gue ceritain tentang Bang Bima kenapa nggak suka sama Bang Yuda, nanti gue ceritain ke lu. Tapi jangan sekarang, karena ini waktunya udah cepet banget nih, udah mau masuk. Dah kita makan dulu aja kali ya. Dit Adit, apaan sih, heboh banget sih lu lihat mading deh sekarang. Lihat mading? Kenapa, ada apaan? Buruan, cepet buruan. Ada apaan sih? Kagak tahu. Lu belum pernah ngeliat mading emangnya? Bukan, ini ada informasi terbaru tentang lu. Tentang gua. Iya buruan. Jangan tarik-tarik dong. Buruan Dit, buruan. Ada apaan sih? Ya udah gue ikut ya. Gue ikut. Akhirnya mereka pun ditarik sama temennya yang ada waktu itu ngelihat mading, yang mana waktu itu di mading itu tuh ternyata terpampang foto Adit dan Pak Yuda yang sedang jalan berduaan
terus juga makan berduaan dan segala macamnya. Pokoknya fotonya Adit sama Bayuda tuh terpampang banyak banget di mading sekolahan, sehingga semua teman-teman yang ada di sekolahan waktu itu tahu tentang kedekatan Adit dan Bayuda waktu itu. Nah, pada saat itu mungkin Bayuda nggak sadar dan nggak tahu tentang kejadian itu karena memang dia nggak jadi ke kantin, dia waktu itu di kantor aja. Dan dia juga nggak tahu siapa yang naruh foto ini ke mading sekolahan yang mungkin bisa dibilang ini bisa mencemarkan nama baiknya Bayuda dan si Adit ini. Karena memang di foto itu Adit dan Pak Yuda tuh kadang kayak ngerangkul, terus pegangan tangan saat jalan, dan itu benar-benar kayak ngerasa bahwasannya Adit down banget waktu itu, dan dia langsung terdiam pas tiba nyampe di mading. Dia cuman bisa ngeliat terus diem. Yudis sama Ade juga ikut-ikutan diem karena dia nggak tahu kenapa tiba-tiba nih foto ada di sini. Siapa yang nyebarin foto ini? Terus dia minta kunci mading biar foto ini bisa dilepas dari mading itu. Ternyata nggak bisa karena OSISnya pada saat itu nggak ada yang datang. Maksudnya nggak ada yang bisa diambil kunci ke orangnya karena itu juga pasti persetujuan dari ketua OSIS gitu. Nah, singkat cerita, Adit pun langsung lari ke kelas. Dia langsung terpukul banget waktu itu, malu juga karena banyak banget yang ngeliatin itu. Sampai terdengar di telinganya banyak banget yang ngomong kayak, pantesan dari dulu gue tuh curiga si Adit ini kayaknya sama Pak Yuda ada hubungan sesuatu deh. Dia olahraganya juga sering dikasih nilai plus, terus juga sering dibimbing untuk ngelakuin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penilaian. Pokoknya gue juga ngerasa ini juga ada yang aneh. Dan pantesan aja pas kita lihat di foto tadi, ternyata bener kan dugaan kita. Bener-bener kan si Adit kayaknya pacaran sama Pak Yuda deh. Apa iya? Iya kali. Terus dengan omongan-omongan teman-temannya yang di kelas seperti itu, akhirnya Adit tiba-tiba langsung ngambil tasnya. Dia langsung keluar dari kelas, langsung pergi ke parkiran motor untuk ngambil motornya. Terus Ade sama Yudis pada saat itu nggak tahu kalau misalkan si Adit ini keluar bawa tas, karena dia masih di mading lagi ngurusin gimana caranya agar foto itu nggak dipajang di mading sekolahan yang bisa diketahui sama semua warga sekolahan gitu loh. Sampai guru-guru pun pasti bakalan tahu dengan mading itu. Singkat cerita, Adit pun kabur dari sekolahan dan dia nggak ngasih tahu sama si Ade, dan dia nggak ngasih tahu sama Adit, sama sekali nggak ngasih tahu juga sama Pak Yuda. Dia pergi dari sekolahan, dia menghilang karena dia benar-benar malu banget waktu itu. Kejadian pun mulai rumit karena pada saat itu yang dipanggil ke kantor adalah Ade dan Yudis karena selaku sahabatnya dia. Tibalah tuh waktunya pada saat di dalam kelas mereka sudah masuk. Ade dan si Yudis ini dipanggil sama guru BK untuk menghadap ke kepala sekolah. Singkat cerita mereka pun nyampe di ruangan kepala sekolah dengan suasana yang mungkin agak tegang. Pada saat itu di ruangan guru pun mereka ngelihat gak ada Pak Yuda pada saat itu. Dan di lapangan juga belum ada kegiatan olahraga. Ini Pak Yuda kemana? Singkat cerita mereka pun diinterogasi mengenai kejadian foto ini. Untuk Naade sama Nayudis, sudah tahu ibu panggil kalian ke sini untuk apa? Mengenai mading ya bu. Ya, mengenai mading. Apakah kalian tahu cerita tentang di mading tersebut? Untuk foto dan meletakkan ke mading, saya tidak tahu bu. Sama sekali tidak tahu siapa yang melakukan ini. Tapi sejauh ini saya nggak pernah mengambil foto apapun tentang kegiatan mereka di luar. Oke.
Sejauh ini saya perhatikan hubungan kalian sama Adit dekat. Pasti sedikit banyaknya cerita tentang Adit sudah banyak kalian ketahui. Ibu gak juga pengen tahu banyak tentang Adit, tapi bisa gak sedikit aja kamu kasih tahu sama ibu gimana kesehariannya Adit? Mungkin Adit bisa jawab. Dis, lu aja yang jawab, Dis. Udah, lu aja, buruan. Oke. Gini Bu, mohon maaf sebelumnya. Saya selaku sahabatnya Adit sebenarnya juga merasa terganggu dengan foto yang ditampilkan di mading sekolahan itu, karena ini benar-benar merusak mental mereka juga. Apalagi dengan sahabat saya. Saya mengenal Adit itu udah lama, hampir 4 tahunan kurang lebih. Gak ada yang aneh sebenarnya dari Adit. Cuman mungkin dia melakukan itu hanya sebatas ingin mendapatkan perhatian lebih dari seorang guru. Apakah ada hubungan khusus? Untuk hubungan khusus, mungkin nanti ibu bisa tanya sendiri sama mereka berdua, karena saya juga nggak tahu tentang hal ini sedalam itu. Oke. Tapi kalian tahu mereka sering jalan seperti ini? Ya, saya tahu Bu. Oke, makasih ya. Mohon maaf Bu, saya boleh nanya? Boleh, silakan. Pak Yuda kemana ya Bu? Sepertinya Pak Yuda juga sedang menenangkan dirinya dulu sebentar. Tadi saat dia keluar ruangan, dia melihat di mading itu ada foto dia sama Adit. Tiba-tiba dia langsung izin. Dan ibu juga nggak tahu sebenarnya ada apa di foto di mading itu. Nah, ketika anak-anak banyak yang ngomong tentang Pak Yuda, barulah ibu tahu. Kirain ibu tadi itu dia izin sakit karena dia bilang gak enak badan. Oke, makasih ya. Nanti ibu bisa ngobrol lagi sama Adit dan Pak Yuda. Silakan masuk ke kelas. Makasih ya Bu, maaf sebelumnya. Iya. Si Adit kemana? Sumpah gue juga gak lihat. Tadi kita kan sibuk di mading. Fotonya udah dicopot belum ya? Belum. Itu tuh masih ada di situ. Gimana dong? Ayolah kita minta dong kuncinya. Ntar aja. Kita ke Adit dulu. Adit mana sih? Yaudah kita ke Adit dulu sebentar. Kayaknya dia ada di ruangan deh. Dit. Si Adit mana? Kalian pada ngeliat Adit gak? Enggak, kita gak ngeliat. Adit udah pulang. Kok pulang? Malu kali dia ngeliat fotonya ada di mading. Iya malu kali, pacaran sama guru. Kalian gimana sih? Temen kalian sendiri kayak gituin. Udahlah, lagi juga di sendiri aku buat salah. Bukan kita, ngapain kamu sewa ke kita? Kita pulang juga yuk. Kalian mau kemana? Bukan urusan kalian. Ayo pulang Dis. Lu bawa motor kan? Bawa. Yaudah gue bonceng sama lu ya. Yaudah kita ke rumah Adit sekarang. Coba lu telepon dulu. Beneran gak dia di rumah? Jangan-jangan dia belum nyampe rumah. Yaudah bentar, gue telepon dulu ya. Sebentar. Kayaknya dia sebelum pulang ngechat gue duluan deh. Ntar gue lihat ya. Guys, sorry ya, gue pulang duluan. Gue gak apa-apa kok. Gue sekarang lagi di tempat yang tenang. Gue lagi menyendiri. Kalau kalian mau kesini, datang aja. Tempat gue biasa.
Oh, gue tahu ini tempatnya di mana. Sekarang ikutin gue. Ya udah, buru. Iya, sabar. Kade kemana? Kade mau pulang dulu. Aku ikut. Udah, kamu di sini aja. Aku ikut. Bang Adit kan? Udah nggak apa-apa kok. Udah, tenang aja ya. Kamu di sini aja. Gak lama kemudian Putri pun masuk lagi ke dalam kelasnya dan Ade Yudis berangkat menuju ke tempat di mana Adit sedang menenangkan dirinya. 5 menit pun berlalu, sampailah tuh Adi di tempat Adit sedang sendiri duduk di depan danau yang sangat luas. Tempatnya hening, benar-benar sepi, nggak ada kegiatan apapun di situ. Ade pun berhenti, turun dari motornya dan menghampiri sahabatnya ini. Pada saat itu, tatapan Adit ke depan sangat kosong. Dia melihat pandangan danau, tapi dengan tatapan yang kosong. Ade dan Yudis menghampiri Adit dan duduk di sebelah kanan dan kirinya. Dit, kamu baik-baik aja kan? Iya, gue baik-baik aja kok. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa deh, karena kan ini juga salah gua. Pak Yuda juga pergi dari sekolahan. Kemana? Kita juga gak tahu. Tadi kita dipanggil sebentar sama kepala sekolah, nanyain tentang itu. Terus kalian jawab apa? Ya, kita jawab, tapi kita apa? Tapi kita nggak bilang kalau misalnya kamu ada hubungan sama Pak Yuda. Aku tahu kamu pasti terpukul banget hari ini sama kejadian yang tadi. Kamu pasti bisa kok ngelewatinnya. Siapa sih Di yang ngelakuin ini semua? Kok dia jahat banget ya sama aku? Aku pernah gak sih jahat sama orang, Dek? Dis, aku pernah gak jahat sama orang? Kok bisa teganya gitu orang? Aku yakin kayaknya orang ini selalu ngebuntutin aku jalan sama Pak Yuda. Kita juga nggak tahu, Dit. Kita juga baru tahu kalau misalkan ada foto-foto kayak gitu. Dan itu fotonya juga di beda-beda tempat. Gak apa-apa. Kalau misal pun nanti gue dikeluarin dari sekolahan karena bikin malu, gak apa-apa. Tapi gimana nanti nasib lu? Gak apa-apa kok, gue bisa. Enggak, gue tahu lu kok, Dit.
Lu yang sabar ya, Dit. Gue gak mau ketemu lagi sama orang-orang di situ. Udah. Sini gue peluk. Akhirnya Ade pun berhasil menenangkan Adit dan memeluk tubuhnya Adit pada saat itu. Mereka pun bertiga berpelukan sambil menguatkan satu sama lain. Gak habis dari situ, nanti bakalan ada cerita selanjutnya. Kira-kira apa yang akan terjadi setelah ini? Tunggu part 14. Terima kasih.